Penyambut mas. Mujmal. Masya Allah. Lanjut. Kemudian ada ulama itu dengan apa yang tidak dipahami tidak bisa kemudian dikatakan ini sempat definisi ini diberikan di pada. Nah, bersama dengan itu ada juga yang membawakan definisi tersebut pada mahmal yang hasan. Dia mengatakan bahwa maksud dari maksud dari para ulama mendefinisikan mujmal dengan ucapan mereka ma la yufham minhu ma'nan indal itlaq, maksudnya bila qarinah. Apa yang tidak dipahami darinya makna tanpa qarinah. Artinya bisa dipahami maknanya tapi dengan qarinah. Di antara yang menyebutkan hal tersebut adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya. Ya, kadang kala sesuatu ya masuk kepada Bukan kadang. Nah, artinya kata beliau di situ, kalau kita katakan mujmal seperti itu, berarti dengan itu kita katakan kalau lafaz mujmal berarti masuk ke dalam bentuk lafaz yang mushtarak. Apa itu mushtarak? itu adalah yang satu lafaznya dan tidak. Itu dia. Lafaz mushtarak adalah lafaz yang satu atau apa yang lafaznya satu tapi maknanya berbilang. Nah, kemudian beliau sebutkanlah contoh dari contoh-contohnya. Dan kemarin kita sebutkan ini contoh mujmal ya. Yang benarnya itu adalah contoh dari lafaz mushtarak. Masuk juga di dalamnya bentuk-bentuk mujmal. Kita masuk juga di dalamnya bentuk-bentuk mujmal. Dari mujmal itu lebih khusus daripada mushtarak. Mushtarak itu lebih umum daripada mujmal. Nah, fa kullu mujmalin mushtarak wa laysa kullu mushtarakin mujmala. Nah, itu dia. Jadi apa yang beliau sebutkan itu adalah contoh-contoh lafaz mushtarak. Itulah kenapa masuk di dalamnya lafaz ain. Yang dimana kita sebutkan kemarin artinya itu bisa ainu al-basirah, yang bisa ain, ainul ma. Demikian pula masuk di dalamnya kata mukhtar, lil fi'il awil maf'ul, dan sebagainya. Dari contoh-contoh yang telah beliau sebutkan. Sampai situ kemarin di? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam mempelajari cabang ilmu usulul fikhi, masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqid Al-Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Safiyuddin Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan masih dalam pembahasan tentang dalalatul alfad atau muqtadayatul alfad. Juga kita masih di dalam pembahasan tentang mujmal. Dan kemarin kita sudah sebutkan apa itu definisi mujmal, bagaimana bentuknya. Kemudian beliau sertakan juga dengan contoh-contohnya dan bentuk-bentuknya. Nah, sekarang kita selesaikan dari yang tersisa dari pembahasan mujmal. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Ada beberapa bentuk yang juga termasuk dari bentuk-bentuk mujmal, hanya saja diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan nantinya setelah kita baca, kita akan temukan bahwa bentuk tersebut yang benarnya itu bukan termasuk dari lafaz mujmal. Hanya saja karena dia datang dari sebagian ulama, maka perlu dibahas di sini. Nah, perlu dibahas. Perlu kita tahu apakah memang benar
pernyataan mereka yang menyatakan bahwa bentuk ini mujmal atau tidak. Baik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, thumma qala al-musannif rahimahullah wa minhu indal qadi wa ba'dil mutakallimin hurrimat 'alaikumul maitatu wa hurrimat 'alaikum ummahatukum litaraddudihi bainal akli wal bai'i wal lamsi wan nadari wa huwa mukhassasun bil 'urfi fil akli wal wat'i falaysa minhu. Nah, Dan di antara contoh mushtarak di sisi Al-Qadi dan sebagian orang-orang mutakallimin yaitu pada contoh hurrimat 'alaikumul maitatu dan hurrimat 'alaikum ummahatukum, karena adanya kebimbangan antara dia memakan atau menjualnya dan adanya kebimbangan antara dia menyentuh atau melihatnya, Masya Allah. dan ini terkhusus dengan urf ketika dia memakan atau berhubungan, dan dan hal ini tidak termasuk dari maka tidak termasuk dari mujmal. Nah, ini yang menjadi masalah. Di sana ada sebagian ulama, yaitu Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Hambali rahimahullah, demikian pula sebagian orang-orang mutakallimin. Mereka mengatakan bahwa di antara bentuk mujmal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Demikian pula hurrimat 'alaikum ummahatukum. Di mana sisi mujmalnya? Kata mereka, litaraddudihi bainal akli wal bai' wal lamsi wan nadhar. Untuk ayat pertama, mujmalnya karena adanya kebimbangan. Apakah yang diharamkan di dalam ayat tersebut adalah memakannya atau menjualnya? Paham ini? Itulah kenapa menurut mereka lafaz ini termasuk mujmal. Kenapa? Karena di sisi mereka lafaz ini tidak ada yang merojihkan salah satu dari makna yang ada. Bahkan di dalam syarah disebutkan lebih banyak lagi. Di antara mereka ada yang mengatakan bahkan bukan hanya taraddud bainal akli wal lamsi. Demikian pula bainal bai'i wa syira'ihi. Dan di sisi mereka tidak ada yang merojihkan salah satu dari makna-makna yang mereka sebutkan. Itulah kenapa mereka memasukkannya ke dalam apa? Ke dalam lafaz mujmal dan mushtarak. Demikian pula untuk ayat yang kedua, hurrimat 'alaikum ummahatukum, kata mereka ini juga mujmal. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat taraddud. Paham ini? Kebimbangan terhadap keharaman yang disebutkan di dalamnya. Apakah yang diharamkan terhadap ibu-ibu kita itu adalah menyentuh mereka? Ataukah melihat mereka? Dan ini pendapat yang jauh semua. Apalagi melihat, ya, melihat ini paling jauh sudah ini. Masa kita diharamkan untuk melihat orang tua? Paham ini? Demikian pula memegang orang tua. Ya, terus bagaimana di dalam berbakti kepada mereka? Ini kan jauh sekali pendapat yang seperti ini. Tapi ala kulli hal itu menurut mereka tidak ada dalil-dalil atau qarina yang menunjukkan dan merojihkan salah satu dari makna-makna yang ada dari yang mereka sebutkan. Tapi yang benarnya apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di sini, wahwa, tapi bersamaan dengan itu hukum ini sebenarnya mukhassasun bil urf. Itu dikhususkan dengan apa? Al-urf. Artinya dia bukan mujmal. Tapi dia adalah lafaz yang zahir yang dirojihkan. Dengan apa? Dengan al-urf. Ini bisa kita katakan juga dia lafaz umum, tapi umum yang telah dikhususkan dengan urf. Paham ini tak? Yaitu yang menunjukkan akan haramnya dimakan untuk ayat pertama dan haramnya untuk berhubungan di ayat yang kedua. Ini yang benarnya. Paham ini tak? Ini yang benarnya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i yang ada. Di antara dalil yang menunjukkannya, faman ittara ghaira bagin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa dan dia tidak berlebihan di dalamnya, disebutkan oleh para ulama tafsir maksudnya di dalam memakannya, maka tidak ada dosa baginya. Ini di antara yang menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan hurrimat alaikumul maitah adalah memakannya. Demikian pula untuk ayat yang kedua,
Di antara dalil yang menguatkan dan menunjukkan serta merojihkan bahwa yang diinginkan dengannya hurrimat alaikum ummahatukum adalah wata. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Al-ayah. Dan jangan sekali-kali kalian menikahi. Masuk di dalamnya apa? Al-wata. Siapa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian dari wanita? Ya tentunya ibu. Paham ini tak? Nah, ini dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Falaisa minhu. Maka dengan ini kita katakan ya, ayat ini dan hukum yang berada di dalamnya itu tidak termasuk dari lafaz mujmal dan mustarak. Baik. ثم قال المصنف رحمه الله وعند الحنفية منه قوله لا صلاة إلا بطهور والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته وليس حكم أولى من حكم فتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. Dan di sisi orang-orang Hanafiyah, di antara contoh yang mujmal adalah ucapan la salata illa bituhur. Dan yang diinginkan adalah penafian hukumnya, karena telah halangnya penafian pada bentuknya. Dan tidak ada hukum yang lebih aula daripada hukumnya. Maka jelaslah bentuk yang syar'iyah, maka hal ini tidak termasuk dari contoh yang mujmal. Nah, kemudian ini juga masalah yang kedua masih berhubungan dan berkaitan dengan lafaz mujmal dan mustarak, yaitu apa yang disebutkan oleh orang-orang Hanafiyah. Mereka juga memasukkan di antara contoh dan bentuk lafaz mujmal dan mustarak adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bituhur. Paham ini? Tidak ada salat kecuali dengan taharah. Di mana kira-kira bentuk mujmalnya? Salata. Apa yang dimaksudkan dengan la salata di situ? Paham ini? Nah, di tengah para ulama, la salata yang diinginkan dengannya itu memungkinkan tiga hal. Pertama, la salata waqi'ah, hasilah, qaimah. Itu yang pertama. Tidak ada salat maksudnya yang ditegakkan. Berarti yang dinafikan apa? Zat salat itu. Atau makna yang kedua, la salata sahihah. Tidak ada salat, maksudnya tidak ada salat yang syah. Berarti apanya yang dinafikan? Keabsahannya. Paham ini tak? Hukumnya. Dan boleh jadi juga takdirnya la salatah kamilah. Tidak ada salat yang sempurna. Artinya, kalau kita lihat hukumnya syah. Paham ini? Tapi apakah sempurna pahalanya? Jawabannya tidak. Nah, ini tiga di antara takdir makna yang disebutkan oleh para ulama pada lafaz-lafaz yang seperti ini. Nah, di sisi orang-orang Hanafiyah mereka mengatakan lafaz ini mujmal. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena di sisi mereka menganggap bahwa lafaz ini mencakup seluruh makna yang ada. Nah, ini. Ketika dikatakan la sholata illa bituhur, maksudnya la sholata di situ ya bisa jadi la sholata waqi'ah atau qaimah, bisa juga la sholata sahihah, bisa juga la sholata apa? Kamilah. Dan menurut mereka tidak ada yang merojihkan salah satu dari makna yang disebutkan. Maka di sisi mereka lafaz ini termasuk dari lafaz mujmal. Dan kata beliau wal muradu nafi hukmihi. Ini kata beliau. Dan yang diinginkan dari hadits ini kalau kita lihat itu sebenarnya menafikan hukumnya. Limtina'i nafi suratihi. Karena tidak mungkinnya untuk menafikan surahnya. Artinya zat salat itu. Dalam artian, kalau kita lihat hadits ini sebenarnya bukan mujmal. Karena yang dimaksudkan dengan la salata di situ, yang dinafikan adalah hukumnya. La salata sahihah. Karena tidak mungkin kita katakan la salata qaimah illa tahur. Tidak ada salat yang terlaksana kecuali dengan taharah. Kenapa kita bilang tidak mungkin? Karena waqi' dan kenyataan yang ada, di sana ada juga orang yang salat keadaan tidak berwudu. Ada enggak antum dapati? Ada. Artinya ini. Ada orang sholat tidak berwudu. Mau dia sengaja atau lupa. Atau dia wudu tapi tidak sempurna.
Paham ini? Ya toh? Maka tidak mungkin dimaksudkan di situ la solata, maksud ya la solata illa bitahur. Tidak mungkin dimaksudkan la solata qaimah, surahnya, bukan. Melainkan yang diinginkan adalah hukumnya. Paham ini? Walaisa hukmun aula min hukum, dan tidak ada hukum yang lebih utama dari hukum tersebut. Makanya kata beliau setelahnya fayata'ayyan, maka jelaslah as-suratu syar'iyyah, bentuk syar'iyah yang diinginkan. Maksudnya bukan dzatiyahnya. Fala yakunu minhu, maka kalau begitu kita katakan bentuk ini juga tidak termasuk dari lafaz mujmal tersebut. Paham itu? Dan ini pendapat jumhur, karena mayoritas mengatakan walaupun lafaz seperti ini la sholata illa bitahur memang boleh saja mencakup salah satu dari tiga makna, tapi kalau kita lihat yang mengucapkannya adalah apa? Lisanus syara, dan wakinya yang memungkinkan adalah menafikan hukum. Paham ini? Bukan menafikan zat dan surahnya. Ya, maka ini langsung dipahami. Jadi kalau di sisi mayoritas ulama ini tidak termasuk dari lafaz mujmal, melainkan dia masuk di mana kira-kira ini? Zahir. Masuk di zahir. Ya, karena antum harus ingat ya, antara mujmal dan zahir itu ada kemiripan yang kuat. Dari sisi mana? Dari sisi keduanya sama-sama mengandung lebih daripada satu kemungkinan makna. Tapi bedanya, antum harus perhatikan. Kalau zahir bersamaan dengan adanya kemungkinan makna, ada makna yang rajih. Adapun mujmal tidak. Dan di sini adalah taksilan pendapat, khususnya pada dua masalah ini. Masalah pertama antara qadhi dan mutakallimin dengan mayoritas ulama, dan masalah kedua antara Hanafiyah dengan mayoritas ulama, dan benarnya wallahu taala alam adalah pendapat mayoritas. Dikarenakan dalil-dalil dan muqtadayatus syara', keharusan-keharusan syara' yang menunjukkan akan hal tersebut. Lanjut. ثم قال المصنف رحمه الله ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح والمخرج والمبين والإخراج والبيان وقد يسمى الدليل البيان. Dan diterima mujmal yang jelas, dan dia adalah yang dikeluarkan dari tempat iskal kepada yang wuduh. Dan yang mukhrij dia adalah al-mubayyin, dan yang ikhraj dia adalah bayan, dan kadang dinamakan dalil itu sebagai bayan. Nah, kemudian setelah itu beliau beranjak kepada pembahasan yang berikutnya, masih dalam pembahasan tentang dalalat atau muqtadayatul alfaz, khususnya pembahasan tentang lawan dari al-mujmal, yaitu al-mubayyan. Kata beliau wa yuqabilul mujmal al-mubayyan, dan berbanding terbalik dengan mujmal atau lawan dari mujmal ada namanya al-mubayyan. Dan al-mubayyan beliau sebutkan definisinya, al-mukhraju, dia adalah sesuatu yang dikeluarkan min hayizil iskal, dari lingkup yang muskil. Nah ini kepada lingkup yang jelas. Nah ini artinya dia adalah lafaz yang tadinya berada di hayizil iskal, dalam lingkup yang muskil, yang samar, tidak ditahu apa maknanya. Paham tidak ini? Maksudnya bahwa mujmal itu, mubayyan itu asalnya mujmal, tapi dia adalah mujmal yang dikeluarkan dari hayizil iskal, lingkup muskilah tadi yang menjadi sebab mujmalnya dia, kepada hayiz al-wuduh, kepada lingkup yang jelas. Kalau bahasa sederhananya kita mengatakan bahwa mubayyan dia adalah lafaz mujmal yang dijelaskan. Selesai apa? Dia adalah lafaz mujmal yang dijelaskan. Wal mukhrij, adapun yang keluar itu, kan kata beliau tadi al-mubayyan itu adalah al-mukhraj, yang dikeluarkan. Dan kita sebutkan tadi apa yang dikeluarkan? Lafaz
mujmal. Dari ijmalnya, dari iskalnya dia kepada al-wuduh, kepada makna yang jelas. Tentunya yang namanya mukhraj pasti ada mukhrijnya, pasti juga ada ikhrajnya. Kalau mukhraj tadinya mujmal, berarti mukhrijnya apa? Mubayyinnya. Ya kan? Kan tadi kalau al-mukhraj dia adalah al-mubayyan. Yang diinginkan dengan al-mubayyan itu adalah al-mujmal. Yang dijelaskan itu adalah lafadz mujmalnya. Sekarang kita mau tahu siapa yang menjelaskan lafadz mujmal itu? Al-mubayyin. Lafadz yang mubayyinnya. Adapun al-ikhraj itu sendiri sebagai masdar, bentuk perbuatannya yaitu ketika lafadz mubayyan atau mujmal ditabyin oleh al-mubayyin, maka apa yang mentabyinnya? Itu yang dinamakan al-bayan. Luar biasa. Contohnya misalkan di antara bentuk lafadz mujmal, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini lafadz apa ini? Mujmal. Kenapa? Karena tidak ditahu bagaimana cara mendirikan salat. Banyak kemungkinan di dalamnya. Datanglah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini hanya penerapan saja supaya antum paham ini apa itu mukhraj, apa itu mukhrij, apa itu ikhraj. Paham ini? Sekarang saya mau tanya antum, setelah datangnya sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," apa jadinya? Iskal atau ijmal, keglobalan yang terdapat pada firman Allah SWT, "Wa aqimus shalah," akhirnya menjadi mubayyan, jelas bahwa yang diinginkan dengan aqimu di situ sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sama juga dengan misalkan fil ghanami, fi sa'imatil ghanami, atau apa contoh lainnya yang disebutkan dalam usul? Apa? Wa atuz zakah. Wa atuz zakah umum. Mujmal. Tidak ditahu bagaimana cara menunaikannya. Apa yang harus ditunaikan padanya zakat dan berapa zakatnya. Paham itu? Datanglah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fi sa'imatil ghanam az-zakah, atau fima sakotis sama al-usyur dan sebagainya dari dalil-dalil zakat yang mentabyin firman Allah SWT, wa atuz zakah. Yang menjadi syahidnya sekarang saya tanya antum, wa aqimus shalah wa atuz zakah, apa namanya ini? Mujmal. Kalau dalam bab ini berarti apa namanya? Mujmal yang mubayyan. Kenapa dikatakan dia mubayyan? Karena dia dikeluarkan dari keijmalannya, iskalnya kepada al-wuduh. Apa yang mengeluarkannya? Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini apa namanya? Al-mubayyin atau al-mukhrij. Yang pertanyaan berikutnya, yang terjadi antara Al-Qur'an dengan hadits ini, yaitu dijelaskannya keglobalan dari Al-Qur'an dengan makna hadits, apa namanya itu kejadian? Al-bayan. Masya Allah. Itulah namanya ikhraj. Paham ini? Itu maknanya itu 3. Tapi bersamaan dengan itu, waqad yusammad dalilu bayanan. Kadang juga bayan itu digunakan untuk menamakan dalil yang mentabyin. Paham ini? Yang menjelaskan. Lanjut. Kama qala al-musannif rahimahullah, wa yakhtassu bil mujmali wa husulul ilmi li mukhatabi laysa bi syartin wa yakunu bil kalami. Terjemahkan dulu. Dan terkhusus dengan mujmal, dan wa yakhtassu, mana failnya? Dan dalil. La. Dan mubayyin. Maina. Bisa antum kembalikan kepada al-bayan, bisa juga. Dan al-bayan itu terkhusus dengan mujmal. Artinya apa? Tidak bisa antum pakai ini bayan kepada selain mujmal. Tidak bisa antum katakan misalkan pada lafadz umum, hadza amun mubayyan. Tidak boleh. Atau lafadz mutlak, hadza mutlakun mubayyan. Tidak boleh.
Ini khusus untuk mujmal. Hada mujmalun mubayyan. Ini khusus. Adapun kalau am, kita katakan apa? Hada amun makhsus. Mutlak, hada mutlakun muqayyad. Nah ini. Adapun bayan, maka itu khusus untuk apa? Al-mujmal saja. Wa husul وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط ويكون dan ilmu itu terhasilkan untuk mukhatab dan tersampaikannya ilmu kepada al-mukhatab. dan tersampaikannya ilmu kepada orang yang mukhatab itu tanpa syarat. Tidak, bukan merupakan syarat. Sekarang beliau sudah mulai masuk dan menyinggung tentang hukum beramal dengan dalil mujmal yang mubayyan. Dan sudah lewat di kitab sebelumnya, 2 kitab, apa hukum beramal dengan mujmal? Wajib untuk membulatkan tekad sampai datang mubayyinnya. Dan alasannya karena tidak ada satupun dalil yang mujmal kecuali pasti sudah ditabyin, dijelaskan. Nah, sekarang itu sudah berlalu, makanya beliau tidak sebutkan lagi di sini. Beliau langsung sebutkan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Apa itu? Sebagian ulama di dalam beramal dengan dalil mujmal yang mubayyan, ada yang mempersyaratkan, ada yang mempersyaratkan bahwa wajib ilmu terhadap tabyin tersebut sampai kepada mukhatab. Sekarang kalau kita berbicara tentang hukum syar'i, siapa yang mukhatab dengan hukum syar'i? Siapa yang dikhitab oleh hukum syar'i? Mukallaf, saudara. Mukallaf. Siapa itu mukallaf? Kita. Nah, langsung kita terapkan dengan dalil mujmal. Allah Subhanahu wa taala di antara khitab yang Allah khitab kita dengannya adalah firman-Nya wa aqimus shalah. Masalahnya aqimus shalah ini apa? Mujmal. Tapi mujmalnya alhamdulillah telah dijelaskan dengan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bahkan beliau jelaskan juga dengan fiilnya ketika Nabi SAW mempraktekkan sholat di atas mimbar. Dan kemudian setelah itu Nabi mengatakan, inna ma fa'altu dzalika lita'allamu sholati wa lita'tammu bi. Nah, sekarang sebagian ulama, atau kita sebutkan dulu, untuk bentuk yang seperti ini, kalau begitu apa hukum bagi kita? Wajib beramal, karena sudah ada penjelasnya. Yang menjadi masalah di dalam hukum wajibnya beramal dengan dalil mujmal yang mubayyan ini, sebagian ulama ada yang mempersyaratkan. Ada yang mempersyaratkan bahwa ilmu terhadap mubayyan itu harus sampai kepada mukhatab. Amin ya? Nah, itu dia. Dan juga mereka bahkan mengatakan bukan hanya dalam wajibnya beramal, tapi bahkan di dalam terjadinya bayan itu wajib sampai dulu ilmu kepada mukhatab, baru kita bisa katakan ayat itu ditabyin. Nah, inilah yang menjadi masalah. Kalau untuk bentuk yang pertama, wajibnya beramal sampai datangnya tabyin, ini sahih. Ya tak? Karena tidak mungkin orang misalkan dia belum tahu ada sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Terus kita paksa sholat. Sholat kok, Allah berfirman wa aqimus shalah. Nah, dia belum tahu ini, bagaimana cara sholat. Bisa tidak kita paksa dia beramal? Kan tidak bisa. Sampai datang kepadanya dalil mubayyin. Sampai kepada dia sabda Nabi SAW, baru bisa melaksanakannya. Nah, itu sahih. Tapi yang menjadi masalah, ketika mereka mempersyaratkan ilmu ini, itu untuk syarat terjadinya bayan. Dan inilah yang beliau sebutkan. Mereka mengatakan, tidak bisa itu terjadi bayan, sampai ilmu terhadap mubayyin itu sampai kepada mukhatab. Artinya, kalau ada orang yang masih awam, dia tidak tahu bahwa dalil ini sudah mubayyan, tidak terjadi bayan. Paham jantung? Ayat itu tetap mujmal. Paham kita tidak ini? Misalkan kita ini semua, kita semua. Alhamdulillah ini kita sudah paham, kecuali saya. Saya belum tahu ini, oh ternyata ini ayat sudah dibayan. Saya belum tahu itu, tapi antum sudah tahu. Sebagian ulama mengatakan, husulul ilmi lil mukhatab
syartun. Maksudnya syartun li husulil bayan. Tidak bisa kita katakan ayat ini mubayyan sampai ilmu terhadap mubayyan itu sampai ke semua orang. Kapan ada satu orang yang belum sampai kepadanya ilmu tentang bayan itu, terjadi bayan atau tidak? Tidak. Dan ini keliru. Yang benarnya apa yang beliau sebutkan di sini itu bukan termasuk dari syarat terjadinya bayan. Kalau kita mengatakan itu adalah syarat beramal dengan dalil mujmal yang mubayyan, baru kita katakan itu benar. Karena tidak mungkin orang mau beramal dengan dalil mujmal. Ya tidak. Nah, ini yang antum harus bedakan di sini. Jadi yang dimaksud di sini husulul ilmi lil mukhatab laisa bi syartin ay laisa bi syartin fi husulil bayan. Bukan syarat terjadinya bayan. Paham ini? Ya enggak? Karena namanya bayan, ketika sudah turun dalil yang mentabyinnya sudah terjadi bayan. Urusannya itu mau ditahu oleh mukhatab, seluruh mukhatab atau tidak. Paham ini? Tapi kalau kita mengatakan apakah dia syarat fil amali bil mubayyan? Apa jawabannya? Syarat. Naam, dia syarat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Dan itu bukan dari kemampuan seseorang. Kalau dia memang belum tahu, tidak dipaksa dia untuk melaksanakan sholat. Karena pasti dia bertanya, sholat bagaimana yang kau suruh kayak ini? Saya tidak tahu sholat bagaimana ini. Amin. Nah, itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kata beliau setelahnya, wa yakunu bil kalami wal kitabati wa bil isyarati wa bil fi'li wa bil takriri wa bi kulli mufidin syar'iyyin. Dan tersampaikan ilmu pada orang yang mukhatab itu baik dengan kalam, kitabah dan isyarah, dengan perbuatan dan pembenaran, dan pada setiap yang memberi faedah syariah. Nah, ini faedah tentang bentuk-bentuk terjadinya bayan. Dan ini sudah diisyaratkan ya, di mana al-usul min ilmi al-usul. Tapi di sini disebutkan lebih banyak lagi dan lebih luas. Kata beliau, wa yakunu ai al-bayan. Dan terjadi bayan tersebut dengan berbagai macam cara. Yang pertama dengan kalam, sama seperti bayan yang terjadi terhadap firman Allah SWT, wa aqimus shalah, dengan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Demikian pula pada wa atuz zakah, dijelaskan dengan sabda Nabi SAW, fima saqatis sama'ul usyur, dan semisalnya. Dan tidak hanya itu, kadang juga ternyata bayan terjadi dengan kitabah. Seperti misalkan kitabatul Rasul SAW kepada muluk, kepada para raja di masa beliau, untuk mendakwahkan apa? Islam. Itu menjelaskan tentang Islam itu sendiri yang diperintahkan kepada mereka. Demikian pula kadang berupa isyarah. Seperti pada saat Nabi SAW sholat bersama para sahabat dan mengimami mereka. Kemudian di tengah sholatnya Nabi tiba-tiba apa? Duduk. Kemudian Nabi memberikan isyarat untuk duduk. Ini disebutkan oleh para ulama di antara bentuk penjelasan terhadap mujmal dengan isyarat. Kadang juga dengan fi'il. Sama. Penjelasan terhadap firman Allah SWT, wa aqimus shalah. Tapi dengan perbuatan Nabi SAW yang mempraktekannya di atas mimbar. Wabit takrir, kadang juga dengan takrir, seperti takrir Nabi SAW terhadap jariyah. Terhadap siapa antum bilang? Terhadap jariyah, saudara. Budak wanita. Ketika ditanya aina Allah, kata wanita, kata budak tersebut, fis sama. Dan bahkan saking luasnya ini bayan, dia tidak terbatas dengan bentuk yang disebutkan, bahkan bikulli mufidin syar'i. Apa saja yang memberikan faedah bayan, tapi ingat dalam lingkup syar'i, maka dia termasuk bayan. Setelahnya ini masalah yang tersisa dari pembahasan tentang bayan, yaitu tentang hukum takhirul bayan. Apakah takhirul bayan itu boleh? Dan itu nanti akan dirinci. Tergantung takhir bayannya seperti apa. Ada takhirul bayan an waktil hajat, ada takhirul bayan ila waktil hajat, dan hukum dari setiap keduanya berbeda. Barulah setelah itu kita akan masuk ke dalam bab al-am dan al-khas. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa itinal afiyata wassalam. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.